Karopenmas sampaikan laporan operasi keselamatan 2024 pelimpahan 7 tersangka PPLN ke Kejaksaan Agung penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Gakum. Baik, untuk situasi pada hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, tepatnya hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Saya selaku Karopenmas Divisi Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi yang sudah rekan-rekan tanyakan kepada kami dan hari ini akan kami sampaikan melalui doorstop ini. Pertama terkait dengan operasi keselamatan 2024 yang telah berlangsung sejak tanggal 4 Maret yang lalu dan akan berlangsung lagi sampai dengan 17 Maret 2024. Kor Lalu Lintas Polri menggelar operasi keselamatan 2024 di seluruh Indonesia dengan jajarannya ya. Dengan tujuan adalah untuk menekan angka kecelakaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara di jalan raya. Maka dengan tujuan tersebut tentunya ini dalam rangka mengantisipasi disebabkan karena adanya angka kecelakaan yang mengakibatkan korban dari luka ringan hingga meninggal dunia dan kerugian material. Maka guna mendukung tindakan pencegahan, ya, saya tekankan lagi, kami sampaikan guna mendukung tindakan pencegahan kecelakaan lalu lintas maka digelar operasi keselamatan 2024. Pada hari keempat pelaksanaan Jumat saat ini 8 Maret 2024 jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Korlantas Polri sebanyak 30.468 ya, dengan rincian sebagai berikut. Dengan penindakan yang menggunakan non-etle sebanyak 23.851 pelanggar dan kemudian juga dengan menggunakan etle ada 6.617 pelanggar. Ini secara nasional. Pelanggaran yang mendominasi pada operasi keselamatan 2024 pada kendaraan roda 2 ya atau kendaraan motor yaitu tidak menggunakan helm sebanyak 1.574 pelanggar ya, dan kendaraan roda 4 yaitu tidak menggunakan safety belt itu sebanyak 2.968. Maka dari itu perlunya Polri menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan serta keselamatan demi kelancaran berlalu lintas, di mana tim operasi keselamatan 2024 dan jajaran akan menertibkan pengendara roda 2 dan roda 4 untuk menekan angka kecelakaan. Kegiatan operasi keselamatan 2024 bukan hanya milik Polri, ataupun tanggung jawab semata ada di Polri, namun ini bagian daripada tanggung jawab kita bersama demi keselamatan masyarakat. Untuk itu Polri juga berharap ke depannya masyarakat bisa diberikan atau dengan operasi ini akan melakukan introspeksi dalam pemahaman arti pentingnya keselamatan berlalu lintas. Itu terkait dengan operasi keselamatan 2024. Kemudian ada pertanyaan terkait update pelaporan saudara R melaporkan saudari C ya, atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Sejauh ini Polri telah melakukan serangkaian tindakan berupa klarifikasi ya, artinya dalam tahap penyelidikan juga, di mana pelapor telah hadir memenuhi panggilan Polri di Barreskrim Polri pada Kamis 29 Februari 2024 yang lalu. Saat ini tentunya penyidik akan memenuhi dalam hal untuk melengkapi hasil penyelidikan, diantaranya juga akan mengambil keterangan berupa pendapat ahli dan selanjutnya Barreskrim Polri tentu akan mengundang saksi-saksi. Yang selanjutnya, ketiga, terkait pelimpahan 7
7 tersangka PPLN ke Kejaksaan Agung. Kemarin tepatnya sudah dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini Kejagung yang masuk bagian daripada sentra Gakumdu, dan perlu dijelaskan kepada rekan-rekan, proses ini diawali dari pelaporan kepada Bawaslu, kemudian penyidikan oleh Polri, dan kemudian ada Jaksa Penuntut Umum dilakukan analisis, kemudian diduga adanya temuan. Setelah sudah dinyatakan P21 atau berkas dianggap lengkap oleh penuntut umum, maka kewajiban Polri tentunya adalah melimpahkan tahap 2 ya, terkait barang bukti dan tersangkanya. Secara mekanisme teknis kami tidak bisa menyampaikan, namun demikian kami yang sampaikan adalah ini dalam suatu sistem, criminal justice system yang ada di sentra Gakumdu. Tentunya hari ini akan dilakukan tahap 2 kepada para 7 tersangka, yaitu ke Kejaksaan Agung yang masuk bagian daripada sentra Gakumdu. Keempat, update kasus pelaporan saudara RS atau terlapornya ya, terkait atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian beserta berita bohong. Rekan-rekan, perlu kami jelaskan terkait pertanyaan rekan-rekan terhadap perkara tersebut, Barreskrim Polri telah meminta keterangan kepada saksi ya, dan kemudian ahli terkait kasus tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dalam rangka undangan klarifikasi. Ya, saya tekankan lagi, pemanggilan dalam rangka undangan klarifikasi terhadap saudara RS. Tentunya terkait hal tersebut secara teknis, secara progres tentu penyidik yang memiliki timeline, dan kami menyampaikan di sini bahwa prosesnya masih terus bersinambungan atau secara simultan berlanjut. Kelima, terkait penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Gakumdu, operasi OMB ini, data penyidikan tindak pidana pemilu yang diteruskan dari Bawaslu ya, itu sebanyak 78 dengan rincian 25 dilakukan penyidikan, 13 SP3, kemudian 40 sudah tahap 2 dengan hasil penuntutan atau putusan sebanyak 38 yang diterima oleh sentra Gakumdu penyidik Polri, 14 sudah di tahap sidang, 23 status berada di pengadilan negeri dan 1 status di pengadilan tinggi. Ini secara nasional. Yang berikutnya terkait antisipasi eskalasi menjelang menjelang masa saat pengumuman suara nasional. Perkembangan dinamikanya teman-teman media ketahui dan perlu kami yakinkan juga kepada masyarakat, situasi secara umum aman, kondusif, dan sejuk. Artinya masyarakat bersama seluruh elemen dan tentunya TNI, Polri, bersinergi, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya ini mampu menjaga situasi yang kondusif. Baik terkait dengan hakikat ancaman kerawanan daerah Kamtipmas, ya, kemudian adanya konflik sosial dan secara geografis, tentu kita ketahui KPU selaku penyelenggara pemilu. Maka Polri bersama TNI dan stakeholder lainnya mendukung, ya, mendukung dalam pelaksanaan demokrasi ini, yaitu dengan mengawal dan mengamankan proses demokrasi. Sebagai langkah antisipasinya, Polri tentu telah mengantisipasi baik itu keamanan dan ketertiban melalui operasi Mantap Brata 2024. Ya. Baik itu yang dilakukan oleh tingkat Mabes maupun Polda dan jajarannya, dilaksanakan selama 222 hari, dimulai dari tahapan awal tahun lalu pendaftaran sampai dengan nanti sekira bulan Oktober adalah pengucapan sumpah janji.
Operasi ini tentunya mengedepankan fungsi preemptif, preventif, dan didukung dengan kegiatan-kegiatan penegakan hukum, humas, dan kemudian bantuan operasi, sehingga harapannya dan menjadi harapan seluruh elemen masyarakat terwujud situasi Kamtipmas yang kondusif di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.